Nampak seorang pria Oten tidak percaya bahwa ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus ketika Ustadz Yusuf menjelaskan ketika Yesus disunat, tetapi malah Paulus membatalkannya. Sebenarnya siapa yang diikuti oleh orang Kristen, Yesus atau Paulus? Jika orang Kristen mengikuti Yesus, sepatutnya patuh dan taat kepada ajaran Yesus, bukan mengikuti Paulus yang notabene ajarannya bertentangan dengan ajaran Yesus. Semuanya kok teman-teman Kristen ini kayak sama kayak aku juga, kayak mati langka. Maksudnya kedengar kok kayak Pak Ustadz itu sangat-sangat selalu menyebutkan Rasul Paulus. Oh baik, kenapa saya menyebutkan Paulus? Karena bang ya, Pauluslah yang merusak ajaran Yesus gitu. Gitu ya. Maksudnya Pak Ustadz atau dari sananya sebelum Pak Ustadz atau sebelum atau di zaman Nabi enggak iri hati kepada Paulus. Paulus kan ngapain saya iri hati sama penyesat, Pak? Heran saya, sama penyesat aja saya harus iri hati. Karena kan kita hidup sekarang di zaman sekarang kita ini, coba di zaman mereka dulu. Baik, jadi gini Pak ya, bukan masalah iri hati atau apa ya. Saya itu karena membaca Bible Anda secara menyeluruh gitu. Kenapa ya, kesimpulannya Paulus itu merusak ajaran Yesus. Karena kalau kita lihat dari ajaran-ajaran Paulus itu jauh bertentangan dengan ajaran Yesus gitu. Contoh-contohnya seperti apa? Tadi satu yang saya jelaskan, masalah sunat. Yesus sunat di hari ke-8 sesuai adat Yahudinya. Tiba-tiba Paulus mengatakan, barang siapa menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna untuknya. Itu satu, penentangan ajaran dari Yesus. Yang kedua, kata Yesus di Matius 5 nomor 17 sampai 18 ya. Matius 5 17 sampai 18. Selama langit dan bumi ini ada, satu titik dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Tidak boleh batal, tidak dapat ditiadakan, kata Yesus. Tiba-tiba apa kata Paulus? Di 2 Efesus 15. Efesus 2 nomor 15. Segala hukum Taurat dan ketentuannya telah batal, kata Paulus. Kata Yesus, satu titik aja kagak boleh ditiadakan itu hukum Taurat. Tiba-tiba kata Paulus semuanya batal. Itu menantang gitu, merusak dengan ajaran Yesus. Yesus berkata, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Kata Paulus apa? Sembahlah Yesus. Hancur gitu ajaran orang yang benar, ajaran Yesus yang benar hancur di tangan Paulus. Gitu. Jadi, kenapa saya selalu menyebutkan Paulus? Karena dialah aktornya yang merusak ajaran Yesus sehingga teman-teman Kristen tersesat jauh gitu. Bukan masalah iri atau apa, nggak ada kebencian dengan Paulus itu. Tapi saya menyampaikan sesuai isi kitab Anda gitu. Jadi gitu Bang, Anda silakan baca dari yang saya sampaikan ya, penyampaiannya. Dari perbandingan tadi ya, ayat yang saya sebutkan boleh gitu. Ya, saya nggak ada pertanyaan. Hah? Saya nggak ada pertanyaan lain, maksudnya cuman saya ngikuti. Saya nggak ada pertanyaan, cuma saya ngikuti dari tadi kan akunnya satu Pak Ustadz tadi yang bilang ke Bennett itu. Saya sudah mulai ikuti dari situ sama yang satu ini. Terus kenapa juga Pak Ustadz selalu bercerita tentang pendeta-pendeta yang menerima perpuluhan. Oh, karena gini Bang, di kitab Anda ya, selain suku Lewi itu tidak diwajibkan untuk mengambil perpuluhan. Selain suku Lewi, karena suku Lewi itu tidak kebagian tanah dari suku Israel yang lain. Yang lain kebagian tanah, ada dijanjikan tanah. Tapi suku Lewi nggak dapat. Maka dia wajib mengambil perpuluhan untuk khusus suku Lewi.
Lalu apa hubungannya dengan pendeta yang tarik perpuluhan? Coba Anda pikir, nggak nyambung gitu. Nggak nyambung dengan pendeta yang tarik perpuluhan. Perpuluhan itu hanya untuk khusus suku Lewi. Masalahnya kayak gini Bang, di perjanjian lama, ya di perjanjian lama semuanya batal. Kecuali satu, apa? Perpuluhan masih berlaku. Masalah sunat yang sakit-sakit ya di perjanjian lama, sunat potong kulup itu kagak berlaku ya, kagak berlaku lagi. Tapi sunat hati, habis itu apa lagi di perjanjian lama tuh ya, makan babi ya kagak boleh di perjanjian lama. Tiba-tiba di perjanjian baru ya, di perjanjian baru jadi halal. Jadi yang enak-enak ya itu diambil, yang sakit-sakit kayak sunat itu dibatalkan. Jadi untuk masalah satu ini ya, yang masalah duit di perjanjian lama itu tetap berlaku sampai sekarang. Coba yang lain batal, sunat batal ya, masalah duit tetap berlaku. Apa coba? Coba apa kayak gitu? Enggak ada urusannya itu perpuluhan dengan pendeta. Sudah digantikan sama baptisan Pak Ustaz. Sama. Bang, suaranya kok agak-agak putus-putus kok Bang. Coba tolong diperbaiki ininya, jaringannya dulu. Iya, tadinya ke Alif. Iya Bang, ngelak. Sorry, bukan apa-apa. Masih Bang, masih macet, masih ngelak. Abang tolong diperbaiki dulu Bang. Anda ngomong apa itu akhirnya nggak jelas Bang, ngelak. Like, tuh lihat komentar tuh, lag abangnya. Suaranya putus-putus, iya. Iya teman-teman ya. Kalau untuk masalah duit ya masih berlaku tuh, meskipun perjanjian lama gitu ya. Itu masalah duit tuh ya. Tapi kalau masalah yang sakit-sakit kayak sunat, nggak berlaku lagi, nggak berlaku. Nggak berlaku. Kalau masalah yang sakit kagak berlaku ya. Sudah jelas Pak Ustadz, sudah jelas. Nah ini bagus Bang. Nah terus yang saya baca tadi di perjanjian lama itu, kenapa Abraham juga itu memberikan perpuluhan? Apa? Abraham memberikan perpuluhan rampasan dari Melkisedek itu apa itu? Apakah sama sama yang kita lakukan sekarang? Bang, Abraham ya belum ada dikenal perjanjian untuk masalah perpuluhan, belum ada. Perpuluhan itu dimulai. Gini, perpuluhan itu dimulai. Di mana itu? Aduh, saya sudah nggak tulis lagi ayatnya tadi ya. Perpuluhan itu Bang ya dimulai sejak ya ketika pembagian masalah suku-suku Yahudi dari anak Yakub. 12 dari suku Bani Yakub. Satu yang kagak dijanjikan tanah, yaitu suku Lewi. Disitulah perpuluhan muncul. Diperbolehkan suku Lewi ini mengambil perpuluhan karena dia tidak kebagian tanah. Jadi munculnya dari suku Lewi, bukan dari Abraham atau Ishak, nggak nyambung. Yakub pun belum ada Bang. Perpuluhan itu dimulai dari suku Lewi. Jauh nggak ada, Mas Abraham nggak kenal perpuluhan. Nah, terus apalagi ya yang saya dengar tadi Pak Ustadz bilang siapa saksi mata yang lihat Yesus itu tergantung atau disalibkan, siapa? Siapa? Dari penulis kitab Anda itu, siapa yang Anda lihat langsung dengan bola matanya tiang salibnya Yesus? Banyak Pak Ustadz. Oh banyak, siapa? Termasuk ibunya. Ibunya diketahui dari tulisan sih. Siapa? Kita mengetahui ibunya katanya melihat tiang salibnya dari tulisan sih.
Lukas. Kan